Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Padang Pariaman Bicara. Kali ini kita membahas atau membincang-bincangkan sebuah tema dari jurnalis ke legislatif. Hadir bersama kita pakar jurnalis, katakanlah yang berpengalaman di jurnalis, yaitu Dewi Warman Caniago, SHMH. Selamat sore, Kak Wi. Selamat sore, Pak Tengku. Sehat? Alhamdulillah, berkat doa. Kemudian juga kita hadirkan Samsul Bahri, ini pemilik Klik Realita yang akan mencaleg besok ini. Selamat sore, Pak Samsul. Tengku Demanuri. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Sampai sudah selesai. hadir di studio kami. Baik, kita langsung saja bincang-bincangnya, yaitu mengenai dari jurnalis ke legislatif. Kita tahu Dewi Warman Caniago yang akrab kita sapa Kak Dewi, orang yang sudah berpengalaman baik itu di jurnalis maupun di DPRD, karena beliau sudah 2 periode. Insya Allah. 1 periode apa 2 periode? 2 periode. 2 periode yang sudah kan? Mudah-mudahan 3 periode. Iya, 2 periode itu berturut-turut. Di DPRD beliau naik di Dapil 3 Padang Pariaman, yaitu dari Aur Malintang, Sungai Biringging, Sungai Limau, dan Batangasan. Dia naik dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Pak Samsul Bahri adalah juga jurnalis yang hari ini mencaleg di Dapil 4 Kabupaten Padang Pariaman, yaitu di Dapil Sungai Saria, Patamuan, Padang Sagu, Lima Kuto Kebun Alam, dan Lima Kuto Timur. Kedua-duanya tentu punya pandangan tersendiri dan punya pemikiran tersendiri dalam soal jurnalis ke legislatif ini. Cuman yang perlu kita bahas, kalau dulu ketika kita awal-awal jadi wartawan itu didoktrin bahwa pers itu pilar keempat di negara ini, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Gitu. Nah sekarang kayaknya pilar seperti itu sudah mulai larut, karena perkembangan jurnalis ini sangat cepat dan sangat tajam. Malah sekarang itu kesannya baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif itu seolah-olah tidak membutuhkan pers untuk media sosialisasinya, untuk media kegiatannya. Dalam soal ini mungkin Kak Dewi bisa punya pandangan tersendiri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tengku Demanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dewi Warman SHMH. Kebetulan saat ini saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode kedua. Periode pertamanya 2014-2019. Alhamdulillah terpilih lagi periode kedua, periode 2019, periode 2024. Dan insya Allah kalau Allah ridho juga akan melaju kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR di posisi yang sama di periode 2024-2029. Pertama yang disampaikan persoalan bahwasanya sampai hari ini Pak Tengku, pers itu masih menjadi pilar keempat demokrasi di Indonesia. Iya. Tidak ada yang bisa membantah dan tidak semua kita harus mengakui, karena memang selain dari eksekutif, legislatif, yudikatif, pers adalah penentu kebijakan. Kendati pun berada di luar pemerintahan,
Tetapi kebijakan pers selalu betul membentuk atau merubah sebuah kebijakan. Iya. Cuman pada akhir-akhir ini dengan terbitnya beberapa undang-undang yang dalam tanda kutip mengikat pers, diantaranya undang ITE, di mana kita pers ini diancam. Walaupun terkadang ancaman tersebut hanya kadang-kadang sangat tidak cocok dengan aturan berlaku. Karena bagaimanapun kita pers ini diikat oleh sebuah undang-undang yang bernama Undang-Undang Pokok Pers. Nah, Undang-Undang Pokok Pers ini sebenarnya lex spesialis dengan KUHP. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan oknum aparat penegak hukum sering menyampingkan itu, sehingga kadang-kadang ketika pers melakukan sebuah kesalahan atau katakanlah mungkin sebuah dugaan kesalahan, mereka selalu diancam dengan mocong senjata itu yang berbunyi KUHP. Padahal kita bisa menyampingkan itu dengan adanya undang pers. Nah, dengan terbitnya beberapa peraturan yang mengikat kita, kemudian dengan kecanggihan dunia, kita sekarang punya bermacam sosial media, ada Facebook, kemudian ada blogger, kemudian ada Instagram dan lain sebagainya, sehingga terkadang peran pers ini terlihat seperti dikesampingkan. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Kalau kita menyadari bahwasanya pers ini punya kebebasan. Ini ingat, yang namanya pers punya kebebasan untuk berbicara, untuk membuat sebuah berita, tetapi dengan aturan tertentu dan kaidah-kaidah tertentu. Nah, terkadang orang menyamakan ketika mereka membuat Facebook itu menganggap dia sebagai sudah menjadi seorang wartawan, sehingga ada tulisan-tulisan di Facebook atau di Instagram segala macam bertindak sebagai pers, dan kadang-kadang bertindak seperti hakim, mendahului keputusan hakim. Padahal kita sebagai pers itu tidak benarkan sama sekali karena melanggar undang-undang. Jadi sampai hari ini saya kebetulan, mohon maaf, saya S2 saya judul tesinya kebebasan pers dari perspektif hukum pidana. Jadi walaupun tidak terlalu hebat, tapi banyak sedikit saya tahu bahwasanya tidak ada dasar sebenarnya bagi aparat penegak hukum ketika ada persoalan hukum. Ini bukan pribadi nih ya, persoalan hukum di dalam kegiatan pers, kemudian dilaporkan ke polisi. Polisi harus mengait atau menjerat oknum tersebut dengan undang pokok pers, bukan dengan KUHP. Itu pun ada aturan. Kalau misalnya sebuah berita katakanlah tidak pas, maka si yang bersangkutan diberikan hak untuk melakukan koreksi, dalam artian hak jawab. Kemudian kalau hak jawab ini ternyata tidak dibuat oleh media bersangkutan, maka yang bersangkutan punya hak atau bisa melaporkan itu bukan langsung ke kepolisian, tapi kepada lembaga yang pengawas, yaitu yang kita namakan dengan Dewan Pers. Jadi tidak bisa langsung sebenarnya, cuman kita tidak tahu apakah dalam keadaan penegakan hukum kita yang tanda kutip masih perlu diperbaiki, apakah peran pers ini masih diperlukan. Tetapi saya kebetulan mungkin begitu lama berkecimpung di jurnalistik. Saya mulai berkecimpung di jurnalistik ini tahun 1985. 2014 off karena dimasuk dari legislatif. Tapi walaupun demikian, kadang-kadang tangan ini sering gatal-gatal, karena melihat, karena masih ingin menulis. Jadi mungkin sekalian promosi, insya Allah pada hari ini saya sudah mengantongi izin atau Kemenkumham. Saya buat bikin media baru yang namanya Lentera TV. Ada Lentera TV, kemudian Lentera Ko-ID, yang insya Allah kita akan launching dalam waktu dekat. Jadi tidak bisa, walaupun kita DPRD, kalau karena dunia kita jurnalistik, tidak bisa diam. Jadi setelah saya pelajari aturan, ternyata tidak ada larangan bagi seorang anggota DPR untuk walaupun tidak terlalu aktif untuk tetap terjun atau berada di jurnalistik. Nah, insya Allah itu saya lakukan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya sampai hari ini pers itu masih menjadi pilar keempat penegakan demokrasi di Indonesia. Saya kira tidak bisa mantah. Kalau pada mantah, saya pun ingin berguru pada mereka. Apa dasarnya kalau mereka mantah? Karena pers sampai ini masih bisa membentuk opini masyarakat, masih bisa merubah sebuah keputusan melahirkan penguasa yang tanda kutip keputusan tersebut merugikan masyarakat. Saya pikir demikian. Mungkin ini lebih menarik lagi untuk kita dalami. Mungkin kita gali sedikit dulu di Pak Samsul Bahri. Ini karena
pemilik salah satu media online gitu kan. Ini ceritanya gimana nih Pak Samsul tertarik untuk mencaleg ini? Apa ini karena ladangnya pers ini kian sempit atau gimana nih? Mau beralih ke legislatif gimana ceritanya? Coba silakan. Oke, Yes. selamat sore kepada tuanku sebagai host kita sore hari ini dan kepada kakak Ambo, Kak Dwi Warman, senior dari Ambo. Ya kan? Sebelum kita membicarakan menjawab pertanyaan dari Tuanku Damanuri, kenapa, apa yang membuat tertarik maju ke legislatif? Padahal kita ada seorang pers. Sebelum itu saya jawab, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada lembaga yang sudah menyiapkan podcast sore hari ini terhadap kami sebagai pembicara, artinya narasumber. Nah, ini yang berjudul Padang Pariaman berbicara. Kalau menurut saya, ya ini sebuah kreatif anak negeri yang mampu menggali potensi-potensi para calon pejabat, para calon anggota DPR. Dan ini saya ucapkan dulu terima kasih banyak kepada penyedia podcast sore hari ini, terutama kepada Tuanku Damanuri. Beliau juga adalah seorang senior saya sebagai wartawan dan saya dapat banyak pembelajaran dari beliau. Oke, saya akan jawab pertanyaan Tuanku Damanuri. Berbicara Padang Pariaman bicara, kalau menurut saya, mungkin saya tidak memprotes judulnya Padang Pariaman berbicara. Padang Pariaman tidak akan pernah berbicara. Tapi pada sore hari ini kita membicarakan Padang Pariaman. Nah, itu kalau setuju. Nah, ini bukan bantahan, cuman saran saya gitu. Enggak, kita sudah mensepakati judul, mensepakati agenda yang kita bicarakan itu adalah persoalan dari pers ke legislatif, itu aja. Oke. Nah, siap. Kita kesampingkan itu dulu. Ya, Kita lanjut kepada pertanyaan dari senior saya ini, host kita pada sore hari ini, Tuanku Damanuri. Padang Pariaman ini setelah pemekaran Kota Padang, Mentawai dan Kota Pariaman 2022, ya kan, akan menjadi ciut. Kenapa? Karena sudah dibagi dengan pemekaran-pemekaran tersebut. Padahal meskipun dia menciut, Padang Pariaman ini tetap namanya Piaman Laweh. Piaman Laweh yang dulu disebut itu sekarang sudah menjadi 17 kecamatan yang ada di Padang Pariaman sekarang ini. Dan di dalamnya terkandung 103 nagari. Dengan populasi penduduknya, ya kan, 40.000 ya kan? Nah, menurut saya wilayah yang seluas 1.360 km persegi ini itu tidak akan mampu pemerintah daerah untuk menjaga, istilahnya bagaimana masyarakatnya supaya sejahtera. Nah, mau kita beranjak dari sini dulu ya. Nah, artinya kita perlu penguatan di lembaga legislatif. Nah, itulah sebagai pemerintah kita, ada eksekutif, ada legislatif, ya kan? Legislatif di sini yang berfungsi sebagai legislasi, ya kan? Yang akan membuat aturan, yang akan mengawasi jalannya roda pemerintahan eksekutif, ya kan? Sebagai eksekutor. Nah, untuk memperkuat ini, itulah jiwa saya terpanggil untuk maju ke legislatif periode 2024 periode sampai 2029.
Artinya pengawasan anggota dewan selama ini masih belum itu ya terhadap pemerintah. Oh, saya tidak mengatakan begitu, Tentu. Saya tidak mengatakan itu. Cuma mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa memperkuat yang sudah kuat akan kita perkuat. Nah, itu pengawasan seperti apa yang perlu kita sampaikan di sana. Iya. Pertama itu kita kan harus tahu kebutuhan masyarakat seperti apa. Aspirasi masyarakat ya kan sudah terpenuhi belum dengan kita. Iya. Nah, saya sebenarnya beranjak untuk maju ke legislatif ini bukan ada yang tertinggal satu fase dari tahun tersebut kan tadi. Tadi kan dari jurnalis ke legislatif. Iya. Cuman saya ini adalah dari dasarnya seorang petani. Oh, iya. Kebetulan jadi jurnalis. Kebetulan jadi jurnalis. Iya. Artinya seorang jurnalis bagi saya bukan hanya sekadar untuk mampu menyajikan sebuah berita, bukan hanya mampu menyajikan sebuah opini, ya kan? Tetapi seorang jurnalis itu bagi saya dia mampu di segala aspek, di segala bidang. Iya. Ya kan? Kenapa? Saya bilang saya ini pelaku petani. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana petani di daerah kita ini bisa mengalami kesejahteraan? Iya. Nah, melalui aspirasi beliau lah yang akan kita kita perjuangkan nanti di lembaga legislatif. Iya. Nah, khususnya di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Siap. Nah, saya lihat ini sedikit di petani dulu ya. Iya. Nanti kita lari ke jurnalis. Ya. Jadi saya melihat karena saya seorang petani, saya beranjak dari anak petani dan menjadi petani, belum terlihat bagi saya kesejahteraan yang didapat oleh petani-petani kita. Iya. Oke. Nanti kita dalami. Oke. Iya. Silakan. Mungkin kita masih bincang-bincang seputar jurnalis ke eksekutif ke legislatif ini, Kak. Saya melihat itu Kak Dewi itu adalah representasi seorang jurnalis yang berhasil melewati jembatan ini untuk sampai ke legislatif itu, karena sudah 2 periode gitu kan. Nah, untuk periode ketiga dan keempat itu biasanya enggak begitu terlalu sulit perjalanannya. Nah, yang saya perhatikan itu kan di samping Kak Dewi itu tetap di anggota dewan melakukan tupoksinya, saya lihat di jurnalis itu masih itu aktif gitu kan. Bahkan sudah mendirikan sebuah lembaga TV gitu kan. Saya ingat di DPRD provinsi itu Hidayat, seorang jurnalis yang jadi anggota dewan di provinsi, tapi jiwa jurnalisnya, jiwa kewartawanannya masih melekat dan masih kuat gitu, sehingga dia membuat sebuah program itu Kopi Pahit Hidayat. Artinya adalah kegiatan-kegiatan jurnalis yang dia lakukan. Nah, saya ingin Kak Dewi seperti itu pula. Jadi sehingga representasi jurnalis itu di legislatif masih terlihat gitu kan. Nah, ketika di periode pertama itu saya merasakan, bahkan kawan-kawan wartawan lain pun merasakan, cukup adalah perhatian, cukup adalah sinergi hubungan antara DPRD dengan kawan-kawan wartawan itu. Nah, tapi ketika di periode kedua ini nyaris sudah tidak ada. Artinya ketika ada paripurna, ketika ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan bunker, nyaris tidak melibatkan wartawan itu. Ini ceritanya seperti apa ini, Kak? Baik, terima kasih Tengku. Yang perlu digarisbawahi dulu bahwasanya bagi seorang Dewi Warman, jurnalis tidak hanya pekerjaan, tapi dalam mata pencarian. Iya. Jadi semenjak saya mengecimpung menyatakan tekad untuk menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan dari tahun 1984 sampai 14 Agustus 2014 saya tidak punya pekerjaan lain. Iya. Saya tetap di jurnalis, sehingga dengan jurnalis lah saya bisa membangun rumah tangga. Iya. Saya bisa menyekolahkan anak, menyekolahkan keluarga, dan alhamdulillah dengan jurnalis juga salah satu sehingga saya menjadi anggota DPR. Iya. Artinya selama saya menjadi jurnalis, aktif menjadi jurnalis,
saya sangat menghormati dan menjaga marwah jurnalistik. Sehingga selama menjadi jurnalis, saya punya banyak kawan, saya punya banyak kenalan, saya punya banyak keluarga, saya punya banyak sahabat. Ketika niat untuk jadi anggota DPR ini saya sampaikan, alhamdulillah 100% mereka mendukung. Dan bertekad untuk berada di barisan Dewi Warman untuk menangkan Dewi Warman menjadi anggota DPRD periode 2014. Alhamdulillah dengan semuanya itu kita bisa berhasil duduk di DPRD, dilantik menjadi anggota DPRD pada tanggal 14 Agustus 2014 dari Partai P3. Dan selama saya di DPRD periode pertama, karena memang kita berasal dari sebuah profesi pekerjaan yang memang lantang-lantang, dalam artian kita bicara lantang, kita tidak pernah takut pada siapapun. Selama kita benar, kita akan tetap menulis, walaupun dia bupati, walaupun dia pejabat segala macam, kalau itu benar dan datanya lengkap, kita akan tulis. Nah, karena inilah profesi kita sebagai wartawan. Di DPR ini saya coba saya lakukan. Saya coba lakukan, alhamdulillah sebagian besar apa yang saya suarakan bisa berhasil. Cuma karena di DPRD itu hanya satu orang yang berprofesi jurnalis, 39 orang lain dan bukan tidak tahu, bukan tidak mengerti, mungkin mengerti, cuman kurang memahami tugas jurnalis, sehingga kadang-kadang suara kita itu saya sampai. Dan 2019 periode sampai periode 2024, saya juga sudah lakukan itu tuh, Kong. Saya beberapa kali menyampaikan pimpinan ketika pimpinan mengetuk palu sidang, menyatakan sidang ditutup untuk umum, saya instruksi pimpinan, karena di dalam sidang ini kita tidak membahas rahasia negara, kita tidak membahas rahasia daerah, kita tidak membedah persoalan negara, maka saya usulkan agar rapat ini kita nyatakan terbuka dan kita undang media untuk meliput acara ini. Ini berapa kali saya suarakan. Tetapi memang mungkin karena pemahaman sebagian orang kurang pas atau tidak tahu, sehingga usulan selalu kandas. Dan selalu kandas. Padahal sebenarnya kita berharap dengan dinyatakan sidang itu terbuka, karena seperti saya katakan tadi, kecuali kita bahas itu persoalan negara, atau rahasia negara, atau rahasia seseorang, atau rahasia pejabat, atau rahasia daerah. Tidak, ini kita membahas contoh ketika kita membahas APBD itu hak semua orang, hak semua masyarakat. Jadi bukan hal yang rahasia sebenarnya. Cuman karena saya katakan tadi mungkin pemahaman yang berbeda di kawan-kawan, karena walaupun anggota dewan 40 orang, cuman pemikiran orang itu berbeda-beda. Nah, tapi saya tetap mencoba menyuarakan itu agar sidang pembahasan APBD, terutama rapat gabungan dengan OPDPD itu bisa terbuka. Paling tidak, kalaupun mungkin pembahasan di tingkat komisi mungkin tertutup, tapi kita coba di tingkat dengan rapat gabungan komisi dengan OPD itu bisa terbuka. Kenapa? Karena kita DPR ini, mohon maaf nih tunggu, kita DPR ini di dalam tanda kutip sering juga dituding oleh masyarakat sebagai pihak yang tidak peka dengan kondisi masyarakatnya, sebagai pihak yang selalu hanya mementingkan diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau kawan-kawan mengikuti, kalau kita boleh memberitakan, kalau kita boleh mempublikasikan, kami di DPRD, kita DPRD ini seringkali ribut. Seringkali ribut baku hantam untuk memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing. Bagaimana kita ribut dengan sekda selaku ketua TPD, ribut dengan OPD. Nah, sayangnya karena sidang ini dinyatakan tutup oleh pimpinan, kita tidak boleh mempublikasikan. Nah, untuk itu saya tentu mendukung dan sangat mendukung sekali kalau kawan-kawan dari media, dari pers ingin masuk ke DPRD. Saya merasa sangat beruntung karena berarti pers masih akan jurnalis di Pamang Preman ini bisa semakin kuat, bisa semakin kokoh dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Karena begini, kita di DPRD seperti saya katakan tadi, saya sudah periode kedua di DPRD ini, tapi ternyata saya belum bisa menyuarakan, menyampung aspirasi masyarakat semuanya. Masih banyak yang tidak bisa disalurkan. Kenapa? Karena memang pertama tentu karena tugas kita terbatas, karena mampu kita terbatas. Makanya salah satu motivasi kenapa saya mendirikan media Lentera TV dan merekrut kawan-kawan, karena saya ingin aspirasi masyarakat bisa kita salurkan, bisa kita tampung. Persoalan apakah ini bisa dikomodir atau tidak oleh kepala daerah atau eksekutif, tentu tergantung eksekutif. Cuma yang jelas, selama di Warma ada DPRD, dia akan tetap bersuara keras dan bersuara nyaring untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak peduli siapapun itu, karena saya dipilih oleh masyarakat adalah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Karena
dari tahun pertama menjadi wartawan sampai nanti 14 Agustus 2014 banyak, sangat banyak sekali saya pribadi kecewa karena memang apa yang saya usulkan, apa yang saya sampaikan sering tidak akomodir. Tapi di sisi kita juga memahami karena memang keuangan daerah itu sempat terbatas. Jadi ibarat kita memakai kain sarung, ditarik ke atas, lutut terbuka, diturun ke bawah, dada terbuka. Cuma walau demikian, ketika kita mengusulkan 5 atau 6, diakomodir 2 atau 3, alhamdulillah itu sebuah keberhasilan. Nah, itulah sebabnya Tengku, kenapa saya mau dan ingin terjun dari jurnalis ke DPRD ke legislatif, bukan berarti saya meninggalkan legislatif, enggak. Sampai hari ini legislatif itu masih sebuah rumah yang sangat saya hormati, yang saya cintai. Saya katakan dengan wartawan saya bisa membuat rumah, saya bikin menyekolahkan anak saya insya Allah ada 5 orang anak, 2 S2, 1 lagi menyelesaikan Fakultas Kedokteran. Ia musuh kemarin lulus lagi di Fakultas Kedokteran jurusan psikologi. Dan saya alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan di S2 dan tahun 2016 juga dilantik seorang lawyer. Cuman karena saya sebagai anggota legislatif nggak bisa melakukan beraktivitas karena jarang. Jadi selama kita di jurnalis, kita bisa melakukan kritikan, menyampaikan aspirasi, bisa, sangat bisa. Cuman sayang, dari sekian banyak kita bersuara, mungkin hanya sebagian kecil didengar, bukan didengar, dilaksanakan. Nah, saya ingin di DPRD, dengan kita berada di DPRD, kita bisa menyuarakan suara, menyuarakan penting masyarakat lebih lantang, tanpa pernah merasa takut oleh siapapun, kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tekadnya itu, karena di ruang sidang itu kewenangan kita untuk berbicara, untuk berbicara apa saja, yang penting jangan merusak dan jangan menyerang diri pribadi. Kalau kebijakan yang merugikan masyarakat, yang kurang menguntungkan masyarakat, kita akan, mohon maaf, saya akan serang terus. Apapun itu risikonya. Insya Allah. Dan ini sudah saya lakukan beberapa kali, sehingga saya dituding oleh sebagian kawan-kawan di UPD, ini Kak Wa ini terlalu keras ini Kak Wi ini apa maunya nih. Saya tidak mau apa-apa. Saya mau bagaimana kepentingan masyarakat diakomodir, bagaimana pelayanan masyarakat ini diperbaiki. Saya pernah ngamuk nih, saya pernah ngamuk di Puskesmas Sungai Limau berapa tahun yang lewat, karena kurang dapat masyarakat di sana, kurang pelayanan. Saya ngamuk. Berapa puskesmas juga saya seperti itu. Kemudian saya juga sering turun ke Puskesmas jam 1 malam. Saya masuk ke UGD pakai celana pendek, pakai baju kaos. Kemudian saya masuk ke UGD, saya ketuk pintunya. Saya tanya, ada apa Pak? Dia bilang, ada apa Pak? Saya mau berobat. Terus waktu saya lain saya tanya, kamu PNS apa THL? THL Pak. PNS-nya mana? Tidur Pak, dokternya tidur. Panggil dokter kesehatan. Saya mau yang melayani saya itu dokter, bukan kamu. Terus dibangunkan dokternya nggak mau bangun dengan berbagai alasan. Nah, saya ngamuk lagi. Jadi saya sering ngamuk untuk lingkungan kesehatan, buatku mungkin yang namanya di Warman mungkin sudah bosan di lingkungan kesehatan. Karena ribut terus. Berarti di Komisi 2? Waktu di Komisi 4 2014. Dan hari ini saya juga seperti itu. Beberapa gabungan pun saya tetap, kalau namanya pelayanan masyarakat itu tidak diperhatikan, saya akan selalu ribut, nggak peduli siapapun, termasuk sahabat saya sendiri. Karena berapa pelayanan kan sahabat kita termasuk Koordinasi Kominfo. Saya juga sampaikan, kalau Anda sebagai Koordinasi Kominfo tidak bisa berikan pelayanan kepada masyarakat, maka sebenarnya Anda mundur menjadi kepala dinas. Begitu juga pelayanan lain. Kita punya kawan di UPD lain. Karena saya sebagai anggota DPRD tugasnya itu menyampaikan aspirasi itu. Kalau tidak saudara eksekusi, tidak saudara selesaikan, maka saudara akan tetap berhadapan saya di DPRD. Nah, jadi tentu dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada semua masyarakat, semua kawan-kawan, mari saya mengajak tanggal 14 Februari 2024 rame-rame datang ke TPS. Pilihlah anggota DPRD yang menurut masyarakat, Bapak Ibu sanak saudara, pantas, patut, mungkin dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya nggak bicara saya nggak bicara saya harus dipilih, tidak. Silakan pilih yang lain menurut Bapak Ibu pantas dan bisa yang menyelesaikan, menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena ketika Bapak Ibu salah pilih, makanya rugi itu masyarakat. Jangan nanti setelah jadi anggota DPR itu si Anu itu setelah menjadi anggota DPR dia tidak mau kenal lagi dengan kita. Itu kan salah kita yang milih, kenapa dia dipilih. Lanjut lagi kepada persoalan jurnalistik tadi, bertemu. Pada hari ini, saya bicara ini bukan pada hari ini, maksudnya di periode kedua ini. Pertama tentu melihat
kelemahan kawan-kawan jurnalis ini perlu juga saya kritisi. Harus itu. Karena kenapa? Karena sangat gampang diadu domba dan dipecah belah antara wartawan satu dan wartawan yang lain. Saya tidak tahu motivasinya apa, mungkin hanya karena mengharap tanda kutip. Saya nggak menyampaikan. Iya. Tapi sangat gampang dipecah belah sehingga terjadilah gap-gap di antara wartawan di perang preman. Padahal kami pernah melakukan itu, sebuah persatuan dulu tahun-tahun sekitar 90-an. Kita pernah bersatu. Ketika satu sakit semuanya sakit, ketika satu senang semua senang. Ternyata bikin geger pemerintah daerah. Akhirnya pemerintah daerah waktu panas Malik dia panggil semua wartawan, maunya you apa? Nah, saya menghimbau semua kawan-kawan media di Padang Pariaman ini, di Kota Pariaman, kalau bisa bersatu lama memang betul-betul kita buktikan. Jangan ketika yang satu bersatu kemudian yang lain datang menyilat-nyilat ke narasumber, kemudian dikasih sesuatu, akhirnya kadang-kadang menjadi pengkhianat. Nah, ini yang terjadi pada akhir-akhir ini, sehingga wartawan ini menjadi kurang diperhatikan. Ini saya bicara agak lantang nih Tengkung. Karena pertama saya katakan hari ini saya Dewan masih seorang jurnalis. Dan hari ini saya juga seorang DPRD. Jadi pada suatu saat saya bicara sebagai seorang jurnalis, pada saat lain saya akan bicara sebagai anggota DPRD. Nah, saya mau kalau jurnalis yang DPRD dikawinkan, saya yakin. Saya yakin tuh akan bisa ini akan membuat DPRD hebat ya. Akan membuat DPRD hebat, akan bisa meruntuhkan gunung es. Akan bisa membongkar semua kesenangan yang terjadi di lingkup pemerintah daerah, apakah di OPD-nya ataupun di tingkat-tingkat lain. Nah, untuk bisa bersatu apa? Bagaimana caranya? Ya memang seperti tadi, kita punya sebuah lembaga, kita punya lembaga yang ada bersatu di sana. Arti jangan ada dusta di antara kita, jangan menolak kawan seiring, jangan ada lagi gap. Kalau seperti ini kondisi seperti sekarang, saya berbicara di DPRD musuh bagi kegiatan. Cuma pertama faktor itu karena kebatasan keuangan daerah. Yang kedua, suara saya hanya satu orang, tapi ibarat dikatakan tadi itu sampai kurang didengar. Karena kepentingan DPRD itu kan namanya lembaga politik, itu kepentingan berbeda. Cuma bagaimanapun kita ingin jurnalis di Parlemen Kota Pariaman harus tetap mendapat tempat di lingkup pemerintah daerah. Dan kalau memang pemerintah daerah ingin sukses dan maju, salah satu kuncinya adalah dekati, rekrut yang namanya jurnalis. Insya Allah jurnalis bisa menjual sebuah program kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu program tersebut yang bisa jadi tahu. Dan insya Allah kalau sebelumnya mungkin mereka ngomong agak kurang pas kepada kepala daerah, dengan ada jurnalis yang memberitakan kegiatan kepala daerah tersebut akan merubah mindset berarti masyarakat. Jadi itulah kira motivasinya kenapa saya mau bukan pindah, menambah tempat pengabdian dari jurnalis ke DPRD. Barangkali itu Tengku. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Ini semakin asik kisahnya nih, semakin menantang kita untuk memperbaiki keadaan ini. Saya ingin ke Pak Samsul Bahri ini ya barangkali sedikitlah diulas tentang fakta lah yang dialami oleh Kak Dwi sehingga agak sulit bersuara itu. Jadi mungkin harapan juga lah dari kaum jurnalis ini agar bisa di DPRD itu lebih banyak gitu kan. Artinya lebih banyak bersuara dan lebih banyak memberikan kepentingan untuk kaum jurnalis ini. Nah, kira-kira dukungan untuk Pak Samsul ini dari kalangan jurnalis dan di masyarakat di dapilnya seperti apa ini? Sebelum saya jawab pertanyaan host tadi, saya minum dulu ya. Kak, silakan. Oke, lanjut. Jadi, kenapa saya awali dari menyinggung tentang pemerintah daerah kabupaten? Iya. Ya kan? Banyak yang perlu kita perjuangkan di DPR. Harus. Tak hanya sektor pertanian, ya kan? Apalagi di bidang kewartawanan, ya kan? Nah, banyak sekali. Jadi artinya, kalau saya nanti insya Allah masyarakat memberikan amanah, ya kan,
memberikan amanah untuk duduk di kursi legislatif, ya pasti yang utama itu adalah aspirasi masyarakat yang akan saya perjuangkan. Nah, aspirasi itulah tadi yang banyak sekali yang perlu kita perjuangkan. Kenapa saya bilang pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman ini bukan berarti saya mengatakan tidak maju. Sudah maju, ya kan? Apalagi di era Suhatri Boru sebagai bupati dan Rahman wakil bupatinya membuat sebuah jargon, slogan Padang Pariaman berjaya. Nah, kita ini di Padang Pariaman ini kalau berbicara kata dan tata bahasa berjaya itu kan adalah sebuah euforia kemenangan. Berjaya kan? Nah, seperti apa suksesnya bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah sekarang ini? Kan saya melihat jargonnya ini dulu. Ya kan? Perlu kita juga pertanyakan. Dan seberapa peningkatan persentase kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun? Enggak, kalau itu mungkin Lebih pasnya ketika LPJ bupati nanti ya. Iya, tapi saya akan awal itu pasnya gitu kan. Ini saya akan. Nah, sekarang mungkin Pak Samsul bercerita aja seperti apa dukungan kawan-kawan pers dan seperti apa dukungan masyarakat di dapilnya itu gitu kan. Jadi sehingga tujuan kita mencaleg itu bisa terukur gitu. Nah, artinya kalau istilah Kak Dwi itu karena masyarakat itu kan sudah lebih cerdas sekarang. Dia sudah paham dan sudah mengerti siapa caleg yang akan mereka pilih gitu kan. Nah, tinggal kecerdasan kita harus di atas masyarakat itu. Jadi sehingga bisa memberikan saling membutuhkan tadi. Kita butuh masyarakat pun membutuh kita sehingga mutualisme. Itu. Kita lanjut. Ya kalau soal kepala daerah nantilah itu di DPRD urusannya soal LPG-nya nanti. Serubah perspektif kita. Ya. Masyarakat, sebagian masyarakat di dapil saya menginginkan karena berdasarkan kesenjangan tadi. Itu makanya saya awali. Itu bagus itu. Artinya di dapil Pak Samsul ini kurang terperhatikan. Ya, itu makanya. Kalau enggak, saya maju. Salah satunya yang tidak diperhatikan itu di bagian apanya itu? Di bagian pembangunan apa gitu? Ya kan itu saya bilang tadi. Saya ini pertama saya seorang petani. Petani di daerah saya itu boleh dikatakan tidak sejahtera. Ya kan. Yang kedua di sektor pembangunan. Pembangunan kan hak dan kewajiban pemerintah untuk membangun daerah. Ya kan? Masyarakat hanya menyuarakan. Nah, dengan suara masyarakat inilah saya sebagai paralon kepada pemerintah untuk meneruskan ya kan keinginan masyarakat ini. Itu makanya kalau nggak saya awali dengan hal itu. Nggak mungkin lah. Saya berkeinginan maju ini bukan istilahnya euforia saya atas keinginan senang-senang saya untuk maju DPR, enggak. Karena saya lihat DPR itu seru kelompok, enggak. Berdasarkan ya kan akar rumput di bawah, ada kesenjangan sosial di bawah. Disitulah saya maju ingin jadi anggota DPR. Siap. Berarti karena dari lubuk hati saya yang paling dalam di dapil saya kan. Nah, itu artinya kalau kita berbicara mungkin lebih jauh tentang itu, mungkin kata Pak Tunggu tadi, ketika kita sudah duduk, siap kan? Nah, sekarang tujuannya kan itu, udah jelas saya maju untuk ada DPR, sudah jelas kan? Nah, kembali ke jurnalis. Makanya dari awal tadi saya bilang, seorang wartawan itu jangan kita mampu hanya untuk menyajikan sebuah pemberitaan, ya kan, melakukan sebuah social control. Terbangunnya daerah ini
tidak terlepas dari seorang wartawan. Wartawan yang mana? Yang wartawan yang betul-betul membangun daerah. Sebagai, aku bilang tadi, sebagai pilar keempat itu. Nah, ketika dia berstatus sebagai wartawan, ya kan, sebagai profesi wartawan, bupati itu selevel dengan kita. Sampai ketika presiden selevel dengan kita, ketika kita menyandang profesi seorang wartawan. Nah, sekarang masyarakat saya di dapil saya itu, ya kan, kemana dia mengadu? Kalau enggak kepada wartawan yang bisa menyuarakan, termasuk kepada DPR. Oh, berarti di Prode sekarang belum ada anggota dewannya di dapil itu? Di dapil saya, ini yang di PDIP Perjuangan ya, ada satu. Jadi satu kursi di situ, dapil 4 PDIP. Nah, peluang saya juga, ya kan, untuk kesana itu, untuk menuju legislatif ini. Saya udah pertimbangkan dari awal semenjak saya diajak. Nah, ini artinya diajak ini untuk memperkuat di partai politik dan memperkuat nanti ketika saya duduk di legislatif. Nah, memperkuat apa? Memperkuat dan memperjuangkan istilahnya hak rakyat gitu. Nah, bukan berarti anggota dewan sekarang tidak kuat. Sudah kuat ya. Nah, tapi dengan hadirnya saya nanti lebih kuat sebagai jurnalis, apalagi senior saya ada di sini. Yang di DPR. Dan dia bilang tadi kan, saya sendiri di DPR. Nggak kuat lah saya untuk memperjuangkan aspirasi kawan-kawan wartawan. Tapi nanti kita akan bergandeng tangan ya Pak Insya Allah Kak Dwi ya, harus di DPR ya. Nah, kalau bisa dari catatan saya itu kan ada banyak jurnalis yang lain gitu kan di dapil-dapil lain. Cuman kesempatan di sini belum kita bawa. Nanti kita kasih juga dia ruang di sini. Kalau bisa nanti kita wujudkan lah praksi wartawan di DPRD itu. Kalau perlu satu praksi ada wartawan semua isinya. Ya nggak Pak Kadwi? Ya kan, kalau nggak begitu. Kalau satu praksi wartawan isinya ini bedanya aja sudah. Artinya. Taruhlah presidennya satu ini kan Ganjar Pranowo, tapi partainya beda ini antara merah dengan hijau kan. Ya, tapi kan kita satu visi di DPR. Oh iya. Nah, mungkin maksud Pak Samsul Bahri ini satu praksi bukan praksi alam praksi DPR, cuma praksi dalam tanda kutip. Berarti praksi di luar yang resmi ya? Bukan. Jadi praksi dalam tanda kutip, bukan praksi. Kalau praksi itu kan partai politik. Oh iya. Oh bagus. Jadi saya harap juga kuda menurikan pemahaman bahasa saya, atau misalnya kurang jelas, atau misalnya agak saya turunkan duriannya. Saya sengaja memancing aja. Kalau lagi saya turunkan duriannya boleh kan? Jadi artinya sudah bagus. Ketika ada Kak Dwi Warman di DPR, ya kan? Katakanlah dia dari partai politik P3 ya kan? Saya nanti seandainya nanti ada amanah, saya diamanahkan duduk di DPR, ya kan? Kan kita bisa berangkulan, ya kan? Memperjuangkan nasib jurnalis. Siap. Kan itu yang jadi kendala tadi. Saya sendiri di situ katanya, kata Kak Dwi Warman. Tapi insya Allah kalau kita udah berdua nanti di sana, apalagi bertiga nanti kan, ada di Salim juga ya Pak. Ya kan? Sama-sama kita memperjuangkan itu. Siap. Hak seorang jurnalis. Nah, tapi walaupun bagaimanapun, yang namanya untuk memperjuangkan, kita kan bisa hanya memperjuangkan. Nah, ada peran aktif juga wartawan-wartawan lain ke DPR, seperti yang Kak Dwi sampaikan, karena beliau sudah mengalami di DPR. Kalau saya katakan nanti, saya akan memperjuangkan. Saya aja belum ada kejelasan duduk, tapi saya optimis. Setidak-tidaknya mempunyai pandangan arah ke situ. Saya optimis dan punya program untuk kawan-kawan wartawan. Siap. Tenang aja Tom. Iya siap. Jadi artinya, yang saya sampaikan tadi itu,
ya kan, bukan berarti sebenarnya kan penyampaian seorang yang sudah duduk di DPR. Betul. Kalau saya hanya kan baru sebatas menuju ke sana. visi dan misi saya arahnya ke sana. Berarti mencari baru pertama. Ya, alhamdulillah saya ya kan setelah diterima berkas saya di KPU kemarin, inilah periode pertama saya mencalon anggota DPR. Ya berarti kan pertama ya, perdana lah ya. Iya, kalau saya ikutin juga bahasa atau Iya, bukan iya. nggak asik. Oke, mungkin kita ke Kak Dwi. Ini saya agak tertantang juga tadi itu persoalan belum maksimalnya perjuangan kita, terus ditambah lagi dengan kawan-kawan wartawan ini terlihat kurang bersatu gitu, mau diadu domba, tidak bisa melihat secara objektif gitu kan. Nah, saya dengar juga ini karena mungkin karena sudah senior di DPRD, sudah dua periode, ini entah di mana keluarnya, entah di dewan, entah di mana, pokoknya saya ada mendengar itu gitu kan, bahwa Kak Dewi itu sudah melompat ke eksekutif katanya. Seperti apa itu? Apa calon wakil bupati, apa calon bupati? Ini sudah ya adalah bahasa samar-samar seperti itu. Sudah ada itu. Saya dengar di Sungai Limau kayak di Aur Melintang itu. Itu seperti apa itu? Itu memang kepala daerah menginginkan kita untuk jadi wakilnya atau seperti apa itu? Baik, terima kasih Tuku. Yang pertama saya garis bawahi lagi bahwasannya sampai hari ini yang namanya Dewan masih mencintai dunia jurnalistik. Ini perlu kita bawahi. Dan itu diketahui semua orang. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menanggalkan baju saya sebagai seorang jurnalis. Walaupun nanti saya di DPRD mau kemana, cuman Dewan itu adalah seorang jurnalis karena memang saya dilahirkan di sana. Bisa katakan tadi dari 1984 itu tunggu sampai 14 Agustus 2014 saya tidak pernah punya pekerjaan lain. Saya tidak pernah jadi pengusaha, saya tidak pernah jadi pejabat, saya tidak pernah jadi kontraktor segala macam. Saya hidup dari jurnalistik. Dari jurnalistik saya juga bisa membangun sampai hari ini. Dan kemudian seperti saya katakan tadi sesuai tema, ketika 2014 ada keinginan saya menjadi anggota DPRD, saya sebenarnya tahu diri tentu. Saya tahu diri, nah mungkin saya mau jadi anggota DPRD. Pertama saya tidak punya duit, saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saudara Hendra, ketua DPC 3 program kita menelpon saya, Abang mohon minta Bang ikut caleg. Saya bilang nggak mungkin dan saya tidak punya duit. Nah, udahlah lengkapnya suratnya dulu. Saya yang bayar untuk biaya pengurusan kesehatan. Jadi untuk biaya pengurusan kesehatan saya 2014 itu dibayar oleh saudara Hendra selaku ketua DPC 3 program. Dan saya belum menggerak apa-apa, tapi saya tetap melakukan survei. Tapi surveinya langsung saya lakukan. Saya nggak minta tolong pada orang lain. Saya datang ke tengah masyarakat yang saya tahu, saya kenal. Bagaimana saya maju Pak, maju. Kami akan dukung di sini. Benar. Ternyata terbukti. Ini mohon maaf bukan sombongan itu. Saya dulu beroperasi menjadi anggota dewan hanya habis duit 9 juta. 5 juta saya nyatakan dibantu oleh Pak Limugni ketika itu wakil bupati Pak Bupati. 4 juta duit istri saya, simpan istri saya. Habis 9 juta, alhamdulillah dengan duit 9 juta saya bisa menjadi anggota DPRD. Makanya saya tidak pernah merasa apa itu ya. Saya ini bagian dari masyarakat. Karena tanpa dukungan masyarakat saya tidak bisa jadi anggota DPRD. Hanya dengan duit 9 juta saya bisa jadi anggota DPRD. Dan ini berlanjut terus. Dari dulu menjadi anggota DPR saya tetap turun kepada masyarakat, diminta atau tidak minta, diundang atau tidak diundang, ada kegiatan, selama tidak ada kegiatan di kantor saya akan berada di tengah masyarakat dimanapun itu. Bisa di masjid, di musala, bisa di lapau, bisa di surau, bisa di kedai kopi, bisa di sekolah, bisa di mana saja. Jadi hari-hari saya itu selalu di tengah masyarakat. Sehingga kadang-kadang istri saya ngomong, kalau bantu ikoda bilo sampai malam udah di luar, saya bila luar di untuk awak. Jadi saya bilang istri saya namanya Nurleti, guru SMA 2 Negeri Sumenor. Dari awal kan sudah katakan bahwanya kalau menjadi anggota DPR udah ini milik masyarakat. Tapi yang jatah untuk istri tetap ada, walaupun zaman tidak ditentukan. Untuk anak dan istri saya tetap, karena bagaimanapun anak istri tanggung jawab kita dunia akhirat. Saya tidak bisa meninggalkan dan melupakan. Alhamdulillah
dia bisa mengerti. Tapi kalau sudah jam 2 malam masih di luar, tuh pasti bunyi teleponnya. Iya. Udah siap sakit, karena saya pernah sakit tipes 2 kali. Dirawat rumah sakit 2 kali. Jadi jangan lalu mana. Dan dengan itulah 2019 saya coba lagi, saya tanya masyarakat. Saya coba survei. Saya survei untuk di sini, bukan survei untuk orang lain. Kemudian juga minta tolong sama adik-adik yang lain, kawan-kawan coba survei. Masih mau nak masyarakat milih saya? Alhamdulillah. Terpilih lagi dengan dukungan suara yang sangat luar biasa. 2014 itu suara saya 1073. 2019 menjadi 2159. Ini sangat luar biasa. Dengan modal nggak sampai 75 juta tuh kok. Nggak habis. Kenapa? Karena kalau saya datang ke tengah masyarakat sekarang, saya mau DPRD nih. Tapi di beberapa tempat duit saya nggak laku. Pak, kalau minum di Lapogo biar kami ngamen. Tugas Pak itu bangun kampuang. Itu kata masyarakat, kampung Pak bangun, kelap minum makan itu tanggung jawab kami kok. Nah, alhamdulillah itu saya lakukan sampai sekarang. Dan saya tentu merasa belum puas karena ternyata belum bisa menyalurkan aspirasi masyarakat ini seluruhnya. Termasuk kawan-kawan media. Tadi kata dikatakan oleh Pak Samsul Bari, kita sebenarnya sebagai anggota DPR ini tidak hanya menyalurkan aspirasi kawan-kawan media, karena di kawan-kawan media itu tersebut cukup banyak aspirasi masyarakat yang mereka bawa. Kita akui itu. Banyak, cuman kadang belum tersampaikan. Pertama karena beberapa faktor. Pertama mungkin kemampuan kawan-kawan untuk menulisnya kurang pas. Yang kedua mungkin karena faktor-faktor lain kita tidak tahu, karena bagaimanapun wartawan ini kan manusia juga. Dia kan juga butuh duit, dia butuh orang motornya, butuh minyak juga, dan dia juga butuh listrik dan biaya kuliah segala macam. Itu kita pahami. Nah, untuk itu mudah-mudahan saya tidak menjanjikan nih, kalau ada berapa 2-3 orang kawan nanti DPRD bisa duduk di DPRD periode 2024, termasuk saya, mudah-mudahan kalau diizinkan Allah, insya Allah kita akan coba merubah mindset itu. Cuma yang jelas pesan saya, siapapun itu DPRD, kawan DPRD, tolonglah suaranya jangan suara nyanyian merdu. Nyanyikanlah nyanyian bagaimana lantangnya Iwan Fals melakukan kritikan. Saya mau seperti itu. Kalau tidak, itu yakinlah siapapun kita, apapun profesi kita, apapun partai kita, kalau kita hanya menjadi murid yang baik di sekolah di DPRD itu, maksudnya menjadi murid yang baik, mungkin aku paham. Datang ke sekolah, anak-anak tangannya lipat di meja, ya Bu. Kemudian setelah gurunya berbicara segala macam, ada pertanyaan, tidak ada Bu. Oke, kita pulang lagi, ya Bu. Kalau seperti itu kawan-kawan di DPRD periode 2024-2029, yakinlah maka mindset DPRD akan tetap seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Kemudian masuk pada apa yang aku sampaikan tadi, saya pada hari ini belum pernah berpikir untuk pindah kemana-mana, sampai hari ini masih belum berpikir mau ke eksekutif, karena saya masih konsentrasi saya menjadi untuk ke legislatif lagi periode ketiga. Nanti kalau ternyata memang ada nasib atau ada jalur mungkin di tengah jalan berbelok ke eksekutif, itu kita menjalani seperti air mengalir saja. Kalau air itu mungkin kalau pada suatu tempat airnya mentok, kemudian tidak ada jalan dia masuk, dia pasti akan masuk ke sana. Kita mudah-mudahan Allah akan berikan terbaik untuk kita. Mau kemana-manakan itu, Dewi Warman akan tetap menjadi seorang Dewi Warman, tidak akan pernah berubah. Suaranya tetap keras, karena saya dididik sekian puluh tahun menjadi dunia jurnalistik yang rata-rata tulisan saya memang rata-rata keras. Saya sukanya media-media yang bernuansa kritis, cuma kritis yang konstruktif, bukan kritis yang lebih buta. Sehingga alhamdulillah dari tahun 2004 saya menjadi anggota DPR sampai sekarang saya belum pernah bersentuhan dengan hukum. Pernah memang saya pernah ditangkap oleh polisi, jangan lupa tahun itu berapa, ketika di Polresta Padang, karena saya dipindah, dituding ikut memeras seorang pengusaha. Padahal tidak ada sama sekali. Insya Allah besok pagi saya dilepas lagi karena ternyata polisi salah tangkap. Dan cuma tentu saya tetap mengharapkan dukungan dan saran kawan-kawan, karena terutama kawan-kawan di dunia jurnalistik, karena bagaimanapun dunia saya di sana, tentu kawan bisa melihat arah perjuangan kita itu ke depan seperti apa dan mau kemana. Saya tak menunggu saran ketik kawan-kawan, apakah ke jalur eksekutif, apakah bupati, tapi mudah-mudahan Allah itu memberi yang terbaik, karena doa saya setelah sholat itulah petangku, ya Allah, kalau memang nasib saya di DPRD, jadikanlah sebagai anggota DPRD yang baik. Kalau nasibnya di bupati wakil bupati, jadikanlah sebagai bupati wakil bupati yang baik, yang disukai masyarakat. Jangan menjadi pemimpin yang hina, yang hanya mementingkan diri sendiri. Insya Allah
Insya Allah Pak Tengku. Jadi mudah-mudahan apa untuk saya sampaikan tadi terjawab, dan tentu kita tetap ingin terbaik untuk para preman ini. Iya. Kalaupun misalnya siapapun tidak saya menjadi bupati Bupati, selama program itu bagus, baik saya tetap mendukungnya. Iya. Apapun partainya, dari manapun dia berasal. Karena tujuan kita DPRD kan membangun daerah, membangun masyarakat, bukan membangun kantong. Iya. Kalau membangun kantong pada hari ini, insya Allah dengan jurnalistik saya sudah sejahtera. Iya. Buktikan tadi kan saya bisa bangun rumah, anak saya bisa kuliah S2, anak saya bisa dua orang anak saya S2-nya sekolah negeri semua betul kok. Yang pertama itu S2 SHMKN di UNAN, yang paling nomor 1. Berarti calon notaris. Oh, udah notaris. Belum. Sekarang dia menjalani kantor saya sebagai di Warman di Law Firm sebagai advokat dulu menjelang izin notarinya keluar. Yang kedua di UNP. Juga di negeri. Yang ketiga ini swasta. Dari Akbik sini terus D4 kebidanan dan sekarang menjadi pegawai P3K di BKKBN. Yang keempat itu lagi menyelesaikan koasnya di M Jamil. Jadi udah semester kedua di koas, mudah-mudahan selesai dengan baik. Kemudian yang si bungsu si bontot inilah yang kemarin ikut tes di UNAN, akhirnya lulus di Fakultas Kedokteran jurusan psikologi. Mudah-mudahan ini semua bisa lancar sebagaimana mestinya, karena bagaimanapun saya tidak mau suksesnya saya sukses pribadi. Kalau saya beri yang sukses anak saya tidak, berarti saya tidak sukses. Saya adalah orang yang gagal. Nah, makanya ketika melihat anak sudah berhasil sukses, baru saya bisa menyalahkan diri saya sukses. Itu belum juga, karena ternyata langkah perjuangannya masih panjang. Langkah perjuangan seorang wartawan tidak pernah terputus. Siap dimanapun dia berada, seorang mata jurnalistik akan melihat sebuah kekurangan, sebuah ketimpangan, tetapi ini perlu sebuah ketimpangan kekurangan tersebut tidak semuanya harus kita beritakan. Kita ingin menyampaikan kekurangan itu kepada kepala daerah, bisa kita sampaikan secara langsung, Pak Bupati. Ini Bupati. 1-2 kali tidak tangkai, baru kita menggunakan kita seorang jurnalis. Jadi jangan langsung ketika ada persoalan dibilang, oh ini bagus tuh berita ini. Di suatu sisi mengabarkan berita itu, tapi di sini ada yang disakiti. Nah, kita seorang jurnalis itu mengurangi, jangan ada yang disakiti, walaupun apapun itu tetap ada yang sakiti. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Samsuri ini terwujud. Mudah-mudahan dalam tanda kutip ada sebuah fraksi. Ini tanda kutip ini bukan karena fraksi DPR adalah fraksi partai politik. Mudah ada fraksi di luar itu yang bisa isinya adalah rekan-rekan jurnalis yang bersuara keras, bersuara merdu, bersuara nyaring, bersuara hebat untuk membangun daerah dan masyarakat perang preman. Insya Allah. Yang penting tolong kami dengan doa, mudah-mudahan bisa kami wujudkan itu dan keinginan kita bisa terwujud walaupun tidak semuanya. Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai. Barangkali itu tunggu. Mungkin closing statement 1 menit aja, silakan. Apa? Ada mau ditanya lagi? Enggak, sudah. Silakan ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Sekalian berkampanye juga, silakan. Kalau bahasa tuanku yang terakhir sekalian berkampanye, mungkin apalah yang saya kampanyekan ya kan. Ya saya rasa berkampanye di media sosial juga bukan berarti itu tidak berpengaruh. Itu memang berpengaruh. Cuman terkadang kita berkampanye di media sosial ini dalam tanda kutip lain pemahaman masyarakat. Cuman artinya yang saya lakukan, yang saya lakukan berkampanye itu, dan saya tidak di sini. Saya berkampanye itu lebih cenderung langsung melakukan jembatan hati dengan para masyarakat. Ya kan? Ketika saya tidak keterbatasan saya untuk mencalon, ya kan, anggota DPRD, dan saya pahami dan saya maklumi. Karena kenapa? Karena saya ini baru mencalon. Kalau saya sudah duduk nanti untuk mencalon kedua, berarti saya adalah yang akan saya sumbangsikan kepada masyarakat, ya kan? Karena saya sudah mendapat TKP dari pemerintah daerah. Gitu loh. Jadi artinya sekarang majunya di dapil apa? Saya di dapil nama-nama kecamatannya gitu. Untuk pertama kali saya maju di dapil 4. Ya kan? Dari partai PDI Perjuangan. Nah, cuma meskipun begitu, ya namanya bagi saya sih warna tidak masalah. Ya kan? Kenapa saya bilang itu? Masyarakat juga pernah berkata sama saya, Pak Samsul, kenapa yang merah ini?
Kenapa nggak yang hijau, yang biru, yang putih? Kan saya jawab, setanpa adanya warna kita tidak akan bersatu. Iya. Jangan dijadikan warna sebagai untuk memecah kita. Iya. Jadikanlah berbagai warna ini untuk menyatukan kita. Siap. Kalau misalnya tidak cocok dengan warnanya, ya lihatlah orangnya. Ya kan? Iya. Nah, atau kurang simpati dengan warnanya, ya kan? Masa dengan orangnya juga tidak simpatis? Iya. Nah, itu saya lakukan door to door. Oh. Alhamdulillah minimal 3 kepala keluarga setiap hari itu saya kunjungi. Oh. Kenapa saya bilang? Saya juga teringat dulu ceritanya Kak Dwi Warman dulu kan. Ketika dia datang ke rumah masyarakat, yang dia cari dulu ada nasi teh, apa kita saja kan. Iya. Jadi saya masih terbayang ceritanya Kak Dwi Warman. Iya. Nah, saya akan mencoba itu juga. Kenapa saya bilang? Ketika kita sudah makan minum di sana, saya rasa nggak cukup dengan nilai 200-300 ribu. Iya. Luar biasa nilainya. Kenapa? Karena kita menjalin hubungan emosional, menjalin jembatan hati dengan masyarakat. Itu lebih bernilai daripada kita berikan beliau uang 100 atau 200 ribu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara itu juga larangan dari pihak penyelenggara, money politik. Nah kan? Iya. Dan satu lagi, saya juga nggak ada uang untuk dikasih itu. Yang ada uang saya lihat pagi saya bangun, saya lihat buka motor saya karena speedometernya nggak jalan, saya buka, ada bensinnya, saya jalan. Ya kan? Itu perjuangan. Iya. Nah, ini sebuah awal dari proses perjuangan saya untuk menuju legislatif Melalui partai PDI. Iya. Orang mau sanggah partai merah apa segala, saya nggak pernah pedulikan itu. Iya. Ya kan? Pedulikan saya. Iya. Ya kan? Kalau ingin kita untuk membangun daerah, membangun kampung halaman kita, partai tidak tahu apa-apa. Iya. Partai itu tidak bergerak. Partai itu tidak mampu membangun daerah. Yang membangun itu adalah orangnya. Iya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, satu lagi, janganlah kalau kita berharap untuk maju, untuk duduk, ya kan. Perjuangan awal saya ini begitu pahit, begitu tantangan, ya kan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Ya kan, untuk duduk bersama-sama nanti membuat sebuah praksi. Dalam tanda kutip kata Kak Dwi kan. Praksi wartawan ya. Praksi wartawan kita buat. Iya, siap. Nah, artinya ya kan, saya merasakan sekarang saya lelah, sekarang saya berjuang. Ya kan? Seandainya nanti ini amanah ada untuk saya. Iya. Ya kan? Saya tidak akan sombong. Iya. Harus tuh. Kenapa saya bilang itu? Karena saya tahu perjuangan hidup ini. Perjuangan untuk mendapatkan ini. Ya kan? Tuanku kan tahu, saya punya satu motor Mio ini. Itu sudah butut. Itulah yang saya lakukan untuk mengejar ke rumah masyarakat. Ya harus itu. Untuk menemui masyarakat. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah sombong untuk itu, karena yang saya sombongkan juga tidak ada. Iya. Ya kan? Saya nggak akan sombong. Seandainya pun saya duduk, ya kan? Ya, mobilitas saya ini juga tetap saya. Paling kalau ada sombongnya sombong sedikit lah ya. Ya kalau sombong sedikit, sombong juga namanya. Oh berarti memang tidak ada sombong gitu ya? Nah, kita untuk apa Iya, kita sombong, iya. ya kan? Nah, cuman tergantung penilaian masyarakat. Iya. Masa iya kita datang ke rumahnya dengan sepeda motor butut, dia tidak kasihan, ya kan? Nah, kalau seandainya saya datang pakai mobil ke sana, ini orangnya sudah berada ini, buat apa dipilih katanya kan? Yang nggak punya inilah yang nanti kita akan memperjuangkan. Itu salah satu ucapan dari masyarakat. Siap. Artinya kita untuk maju legislatif ini awal, belum final. Belum. Ya kan? Nah,
kita bisa membedakan yang mana kompetisi, yang mana demokrasi. Nah, kompetisi contoh di bidang olahraga. Ketika sudah kita mendapatkan piala, permainan selesai dan kita bubar. Tapi kalau kita berkompetisi di demokrasi untuk menuju kursi DPR, ketika kita menang, kita belum bekerja, kita baru mulai bekerja. Oh, siap. Nah, Oke. baru mulai bekerja kita itu setelah kita menang. Tapi kalau di olahraga kita udah dapat piala, selesai sudah. Iya. Bubar kita kan? Iya. Berarti dia udah menang. Oke. Nah, itu artinya. Iya, siap. Nah, cuman karena saya belum sampai ke finish hasil demokrasi, saya belum banyak bercerita tentang. Kita tunggu Februari ya. Oke. Siap. Tanggal 14 Februari, ya kan? Mari kita bersama-sama ke TPS dan coblos nomor 8. Iya. Samsul Bahri dari Partai PDI Perjuangan. Iya, siap. Nah, oke, mungkin itu aja dulu, Teguh. Ya, silakan. Closing statement. Terima kasih. Yang pertama saya ingin memberikan pesan kepada semua kawan-kawan jurnalis. Bekerjalah dengan hati, rapatkan barisan, satukan tekad agar kita semua dinilai atau dihargai oleh semua orang. Iya. Kalau kita terpecah belah apapun itu, maka jurnalis akan tetap berada di level yang paling bawah. Bahkan kadang diinjak-injak, ditakut-takuti, diancam. Nah, mudah-mudahan persoalan ini bisa terwujud. Kemudian karena tanggal 14 Februari ya, 14 Februari 2024 juga akan pemilu. Saya menghimbau kepada semua kita, saya Dewi Warman SHMA, calon anggota legislatif dari DPRD Parang Preman, dari Dapil 3, dari P3 yang meliputi Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batanggasan, Kecamatan Sungai Geringin, dan Kecamatan Pekatuar Malintang, yang saat ini didaftar calon sementara berada di nomor 7, mengimbau dan mengajak semua sana, semua pemilih untuk beramai-ramai datang ke TPS. Silakan pilih siapa calon anggota legislatif yang Bapak Ibu sukai, sayangi. Kalau misalnya tidak suka dengan saya, jangan dipilih saya, pilihlah yang menurut Bapak Ibu yang bagus dan bisa menyampaikan aspirasi. Tapi kalau suka dengan saya, silakan dipilih, ditusuk tanda gambar saya atau nama saya. Kalau tidak, silakan dipilih yang lain. Kalau misalnya tidak kurang suka dengan Dewi Warman, silakan dipilih tanda gambar P3. Kurang suka dengan P3, pilih tanda gambar Dewi Warman, karena bagaimanapun semuanya akan menentukan. Mudah-mudahan semua doa-doa ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian saya juga himbau Bapak Ibu dan Nusana, jangan jual harga diri kita, jangan jual nilai kita sebagai manusia hanya karena duit 50.000 atau duit 100.000. Insya Allah saya Dewi Warman tidak akan melakukan itu, karena memang duit itu juga tidak ada yang mau saya bagi-bagikan. Karena seperti saya katakan tadi, sebagai anggota DPRD, saya juga tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah, juga bertanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab utama itu berada pada keluarga. Dan alhamdulillah dengan ridho Allah, dengan berkahnya dunia saya terima, insya Allah semua anak saya bisa berhasil dan sukses. Dan saya mudah-mudahan kalau izin Allah juga bisa sukses. Paling tidak saya bisa menjawab harapan masyarakat bahwasanya 3 periode menjadi anggota DPRD, saya sudah bisa melakukan banyak hal. Walaupun ada yang tidak terpuaskan, ada yang tidak bisa saya lakukan, tapi saya mohon maaf, karena itulah kodrat sebagai manusia. Apalagi kita hanya anggota DPRD, tidak eksekutor, karena eksekusi itu ada di tangan kepala daerah. Tapi yang jelas, selama saya masih bisa berbicara, selama mulut ini masih bisa bicara, selama tangan ini masih bergerak, selama kaki ini bisa melangkah, saya akan lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak berjanji membangun ini, membangun itu. Saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan, diminta atau tidak minta. Cuman kalau ternyata tidak berhasil, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon masyarakat, mudah-mudahan bisa memaafkan saya dan tetap menyatakan tekad untuk memilih saya pada tanggal 14 Agustus 2024 Dewi Warman dari Partai P3 di CSN nomor 7. Terima kasih. Salah janggal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebuah pembahasan yang amat luar biasa, yang patut kita apresiasi. Sama-sama nanti. Ini demi perbaikan dunia pers dan dunia legislatif itu sendiri. Bahkan di DPRD itu sangat dibutuhkan wartawan-wartawan yang kritis sehingga bisa mencapai apa yang dia perjuangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Bahwa daerah, bahwa lingkungan, bahwa daerah pemilihan butuh perbaikan, butuh
pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Kita berharap dari wartawan-wartawan yang hari ini mencaleg ke DPRD Kabupaten Padang Preman bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan itu, sehingga perjuangan itu mampu membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih Kak Dwi, terima kasih Pak Samsul. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.